Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Baiklah, pada video kali ini adalah tugas ujian akhir semester mata kuliah Manhaj Muhaddisin Kutub Asy-Syuruh, yang mana kami akan memperkenalkan sebisa kami tentang kitab Syarah Sunan Nasa'i Imam Jalaluddin Al-Asyuti. Biografi Jalaluddin Asyuti. Jalaluddin Asyuti yang mengarang kitab Zar al-Ruba' ala al-Mujtaba adalah seorang ulama yang lahir pada malam Ahad di bulan Rajab pada tahun 849 Hijriah di daerah Al-Asyut atau yang biasa dikenal dengan Asyuti Al-Asyuyut. Beliau wafat pada usia yang ke-61 pada malam Jumat 19 Jumadil Ula tahun 911 Hijriah di Raudlah yang tidak jauh dari Sungai Nil. Kematiannya disebabkan karena sakit bengkak yang ada pada tangannya. Di masa kecilnya, beliau dikenal memiliki kecerdasan di atas rata-rata dengan anak sebayanya. Setelah ditinggal ayahnya pada umur 5 tahun, kemudian ia diasuh oleh Kamaluddin Al-Hamid. Kemudian beliau mulai sibuk mencari ilmu pada usia 14 tahun. Sejarah pengembaraan ilmunya meliputi beberapa negeri, yaitu Syam, Hijaz, Yaman, India, dan juga Maghrib atau Maroko. Beliau mempelajari beberapa ilmu seperti hadis, tafsir, fikih, nahwu, dan sebagainya. Maka tidak heran jika beliau memiliki karya-karya yang banyak dari bidang yang ditekuninya. Salah satunya yaitu kitab syarah terhadap kitab hadis milik Sunan An-Nasa'i. Latar belakang penyusunan kitab Zar al-Ruba' ala al-Mujtaba, yaitu latar belakang penyusunan kitab ini tidak mudah didapatkan dalam mukadimah, karena Al-Syuti sendiri tidak menjelaskan motif awal dikarangnya kitab Syarah Sunan Nasa'i ini. Namun bisa dijawab dengan pernyataan bahwa pada mulanya Al-Asyuti sendiri sudah tertarik pada karya Imam An-Nasa'i. Hal ini bisa kita lihat dalam mukadimah ketika Asyuti secara panjang lebar membahas pribadi Nasa'i dan juga kitabnya Sunan Nasa'i. Selain itu, hal lain yang berkenaan yaitu karena Nasa'i sendiri dikenal memiliki kriteria persyaratan yang lebih ketat dibanding Bukhari dan Muslim. Karena dalam menyebutkan hadis di dalam kitabnya, Nasa'i tidak menyebutkan satu hadis pun dari orang yang ditolak periwayatannya oleh ulama-ulama hadis dan tidak dipercaya periwayatannya, misalnya Ibnu Luhai'ah. Kemudian, karena kitab Sunan An-Nasa'i merupakan kitab ringkasan dari seleksi dari kitab Sunan Al-Kubra yang juga dikarang oleh Nasa'i, maka kitab Sunan Nasa'i jarang sekali ditemukan hadis dhaif. Hal-hal seperti inilah yang membuat Asyuti tertarik untuk mensyarihnya. Kemudian, metode penyusunan dan sistematika kitab Zar al-Ruba' ala al-Mujtaba. Kitab ini pertama kali muncul di Jaipur pada tahun 1847 Hijriah. Kemudian di New Delhi pada tahun 1850 Hijriah. Dan ketika tahun 1312 Hijriah, kitab ini terbit di Kairo dalam bentuk 2 jilid. Kitab ini memiliki metode penyusunan berdasarkan klasifikasi hukum Islam yang mengikuti model Nasa'i, yaitu dengan membahas beberapa materi dan membaginya dalam 55 kitab atau bab. Kemudian, metode pensyarahan Al-Suyuti pada kitab Zar al-Ruba' ala al-Mujtaba.
mengacu pada 4 pengklasifikasian metode pensyarahan, yaitu umum, sanad, matan, dan pemahaman isi, yang mana klasifikasi umum meliputi penjelasan bunyi lafaz, kaidah bahasa, arti kamus, dan arti istilah. Klasifikasi sanad meliputi nama seluruh rawi, nama sebagian rawi, jarah wa ta'dil rawi, sebab-sebab penilaian para rawi, nilai status hadis, dan argumen status hadis. Klasifikasi matan meliputi penjelasan kata per kata, per kalimat, kata-kata solid, keseluruhan matan dikemukakan, dan juga penjelasan lafaz lain sebagai syahid. Sedangkan klasifikasi pemahaman isi meliputi penjelasan hukum, pendapat dari beberapa mazhab, pendapat sendiri, dalil yang digunakan oleh mazhab, hal-hal yang terkait dengan faedah dan hikmah, serta pendapat syarih terdahulu. Dan kemudian, kelebihan dan kekurangan. Syarah dengan menggunakan metode ijmali ini memiliki kelebihan berupa bahasa yang disajikan terkesan mudah dipahami, karena menggunakan bahasa yang mudah, singkat, dan padat, karena sehingga pemahaman terhadap kosakata yang terdapat dalam hadis lebih mudah didapatkan. Karena pengarang Asyuti langsung menjelaskan kata atau maksud hadis, walau Asyuti sendiri tidak ikut serta mencantumkan pendapat pribadi ketika mencantumkan pendapat ulama dalam mensyarahi hadis-hadis tertentu. Hal ini tentunya sulit untuk melihat lebih lanjut bagaimana posisi Asyuti dalam perbedaan pendapat tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.